Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل فروض الوضوء 6. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tersambung kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di bab yang akan menerangkan tentang furudul wudu, tentang kewajiban-kewajiban di dalam ibadah wudu. Seperti yang kita ketahui, wudu itu hukumnya sunnah. Wudu hukumnya sunnah. Kapan wudu itu wajib? Wudu itu wajib kalau kita mau sholat. Kalau kita mau menyentuh Al-Quranul Karim. Kalau kita mau tawaf. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang disyaratkan oleh syariat agar yang kita lakukan sah harus wudu, di situ kita baru wajib wudu. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quranul Karim. Kurang lebih cuma itu. Yang wajib ada wudu. Sa'i tidak wajib ada wudu. Orang sa'i dari Safa ke Marwah itu tidak harus ada wudu. Yang wajib syarat sah ada wudunya itu hanya tawaf. Nah, jadi sesuatu yang disyaratkan oleh syariat untuk kita melakukan hal tersebut harus ada wudu, di situ baru wudunya wajib. Tapi kalau tidak ada ketentuan dari syariat, maka hukum wudu sunnah. Kita tidak mau sholat, maksudnya sudah selesai sholat misalkan. Batal wudu kita. Apakah wajib kita wudu? Tidak wajib. Hanya sunnah. Tapi sunnahnya wudu itu sangat dianjurkan sekali untuk kita selalu menjaga wudu kita. Selalu dalam keadaan berwudu. Karena dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda,
Al-wudu'u silahul mu'min. Kata Nabi, wudu itu adalah senjatanya, tamengnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu-waktu tertentu Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk mempunyai wudu. Salah satunya di saat yang di situ kita butuh dijaga sama Allah. Kita butuh terus dijaga sama Allah. Cuman di saat kita lalai atau kita lagi istirahat, contoh mau tidur malam, sangat dianjurkan dalam keadaan berwudu. Mau keluar dari rumah, sangat dianjurkan dalam keadaan punya wudu. Karena tadi dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan al-wudu'u silahun mu'min. Wudu itu adalah senjata pelindung untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul wudu itu tidak wajib kecuali di beberapa tempat, akan tetapi selalu menjaga wudu termasuk daripada sunnah yang dimuakkadkan, yang ditakkidkan, yang diperintahkan, sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak hadis-hadis yang di situ Nabi memuji, menyebutkan keutamaan-keutamaan untuk orang yang selalu punya wudu. Salah satunya dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika umatku berwudu, itu kata Nabi, pas dia basuh mukanya, maka semua dosa yang ada di mukanya itu luntur dengan air wudu. Dosa di mata, dosa di hidung, dosa semua. Ketika dia membasuh kedua tangannya, semua dosa yang di tangannya itu luntur. Usap kepala, kaki, semua yang kita basuh ketika wudu, dosa di anggota tersebut luntur ikut dengan air wudu yang kita basuh. Ini keutamaan yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan kalau kita batal wudu, bersih terus insyaallah. Muka kita bersih dari debu, dari kotoran, bersih juga batinnya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan wudu. Dalam satu hadis Nabi besar diriwayatkan, Nabi besar Muhammad SAW bersama sahabat jalan ke pemakaman Baqi yang ada di kota Madinah. Pemakaman Baqi yang ada di kota Madinah. Nabi ziarah kubur. Kata Nabi, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi ucapkan salam kepada mereka yang ada di pemakaman Baqi. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW ditanya sama sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kelak di hari kiamat, itu kan umat manusia numpuk. Bagaimana kamu mengenali kami ya Rasulullah? Bagaimana antum mengenali umat-umatmu? Di padang mahsyar itu dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah di satu tempat. Dengan keadaan yang sama. Persis. Bayangkan berapa juta manusia istilahnya. Tak tahu lagi hitungannya sudah. La ya'lamuha illallah. Yang tahu cuma Allah. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana antum mengenali kami? Banyak. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW. Diperumpamakan sama Nabi dengan kuda. Kata Nabi, wahai sahabatku, jika ada orang yang punya kuda, kudanya ini misalkan warnanya hitam semua, kecuali ada beberapa kuda hitam polos atau coklat polos, pokoknya warna polos, satu warna polos. Ada beberapa kuda yang di kepalanya itu ada ghurran muhajjalin, itu sifat untuk kuda.
Di kepalanya ada bagian putih dan di bagian kaki tangannya ada bagian juga yang warnanya putih. Itu kuda yang paling bagus menurut orang Arab dulu. Kuda yang misalkan warnanya hitam, tapi pas bagian kepalanya itu ada putih. Kaki tangannya itu ada putihnya. Nah, itu kuda paling bagus. Menurut warnanya paling cantik istilahnya. Menurut orang Arab dulu. Kata Nabi, kalau orang punya kuda misalkan warnanya hitam polos semua, kecuali beberapa kuda di kepalanya ada yang warna putih dan tangan kakinya ada warna putih. Kira-kira gampang enggak dia ngelihat atau memisahkan yang warna putih itu? Iya kata sahabat. Nabi kasih perumpamaan dengan sahabat yang sehari-harinya bersama kuda. Begitu juga kalian kelak di hari kiamat. Ghurran muhajjalin, kalian semua akan Allah bangkitkan seperti kuda. Maksudnya apa? Di anggota tubuh kalian ada tempat-tempat yang mengeluarkan, memancarkan cahaya. Dari mana cahaya itu? Apa efek dari apa? Min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi anggota tubuh yang kita basuh setiap wudu, itulah yang akan memancarkan cahaya kelak di hari kiamat di padang mahsyar, sehingga kita gampang untuk dikenali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata sahabat, kalau wudu jangan nanggung-nanggung. Jangan ngepasi ini ya. Takut baju basah bisa ngepasi ini. Sampai sikut lepas. Dah galak lebih sedikit. Itu bahaya walahan. Sikut tuh wajib dibasuh. Biar yakin sikut wajib dibasuh. Lebih ke sedikit. Mata kaki wajib kena air. Biar yakin mata kaki itu kena sampai setengah betis. Muka juga begitu. Jangan pelit-pelit. Rambut misalkan. Sayang Ustaz baru habis pakai minyak rambut. Misalkan. Jangan. Memang paling sedikit 3 helai rambut. Cuman kalau semua kepala kita usap, lebih bagus. Lebih banyak nanti cahaya yang terpancar dari tubuh kita. Kelak di padang mahsyar. Nah, jadi kata Nabi, aku mengenali kalian dari situ. Kumpul sama Allah semua manusia, tapi yang anggota tubuhnya memancarkan cahaya, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang jadi Nabi untuk mengenali mana umatnya yang menggunakan atau merutinkan daripada ibadah berwudu. Nah, makanya kata Nabi, rajin-rajin ambil wudu. Rajin-rajin ambil wudu. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau manggil Bilal. Bilal itu muazzinnya Nabi. Bilal adalah muazzin Nabi Muhammad. Tukang azan Nabi, sahabat Nabi yang bernama Bilal. Kata Nabi, wahai Bilal, barusan aku mendengar suara terompamu ada di surga. Suara sendalnya sudah ada di surga. Suara telapak kaki Bilal ada di surga, kata Nabi. Bilalnya masih hidup. Bilal kan meninggalnya setelah Nabi Muhammad SAW. Bilalnya masih hidup. Kata Nabi, aku dengar suara terompamu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Ditanya sama Nabi, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Dijawab sama Bilal, ya Rasulullah, aku tidak punya amalan spesial. Yang aku amalkan ya sama dengan sahabat yang lain. Cuman ya Rasulullah, aku ini setiap batal wudu. Setiap batal wudu. Walaupun belum waktunya sholat. Batal wudu, qada'il hajah, buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, nyentuh istrinya, wudu. Dan setiap aku wudu ditambah sahabat Bilal. Setiap aku wudu, aku sholat 2 rakaat. Sholat sunnah ba'diyatul wudu. Ada kan memang sholat sunnah setelah kita wudu. Setiap aku batal wudu, sholat 2 rakaat.
Kata Nabi, itulah yang menyebabkan terompamu sudah duluan ada di surga. Artinya apa? Pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kita remehkan ibadah wudu, karena ibadah wudu adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam keadaan bersuci, itu sunnah dari Nabi. Apalagi ketika kita bangun tidur, pokoknya di tempat-tempat yang di situ kita pengen dilindungi oleh Allah, kita selalu pengen dilindungi oleh Allah. Cuman ada keadaan-keadaan tertentu yang mana di situ Bani Adam cepat digoda atau diwaswas sama setan. Lagi emosi, lagi marah misalkan, darahnya lagi naik, wudu. Jangan didiamkan. Kalau lagi emosi, wudu. Dengan wudu langsung turun tensinya itu. Emosinya hilang. Karena al-ghadab minasyaitan, emosi, marah itu dari setan, dan wudu menjauhkan setan dari diri kita. Wudu itu bikin setan takut dari kita. Wudu untuk ngusir setan dari tubuh kita. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, kalau kalian bangun tidur, wudu, kata Nabi. Dan wudunya itu harus ngamalkan sunnah-sunnah Nabi, jangan yang wajib-wajib. Termasuk salah satu sunnah Nabi dalam ibadah wudu adalah memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan istinsyaq. Masukkan banyu ke hidung, habis itu dikeluarkan. Sesungguhnya kata Nabi, fa inna syaitan yabitu ala khayashimi. Karena sesungguhnya setan itu termasuk tempat nongkrongnya di tubuh kita, di hidung gitu. Setan pas Bani Adam tidur, dia nongkrong di mana? Salah satu tempat nongkrongannya hidung gitu. Hidung kita sama di kelopak mata kita ini. Makanya kalau nak bangun subuh berat ya. Misalkan alarm bunyi, 5 menit lagi. Cepet kan tidur. Tuh, langsung hilang. Tahu-tahu bangun setengah jam udah lewat. Itu setan. Di mata, di telinga. 3 tempat yang menurut riwayat hadis Nabi. 3 tempat nongkrong setan di anggota tubuh kita ketika kita tidur. Di hidung, di mata, di telinga. Semua itu akan hilang kalau kita wudu. Bahkan di hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Bani Adam tidur itu diikat 3 ikatan sama setan. Tentunya ini atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, setan tidak bisa apa-apa. Atas izin Allah. 3 ikatan. 3 ikatan ini kalau tidak lepas, maka hari itu akan kita lewati dengan lesu, lemes, khabith. Pengennya maksiat, pengennya tidak beramal baik. Karena masih dalam belenggu setan. Makanya kata Nabi, agar 3 ikatan ini lepas, dengan 3 cara. Kan 3 ikatan. 3 cara. Ikatan pertama akan lepas karena Nabi Muhammad SAW, ketika kita bangun tidur langsung baca doa tidur, zikir sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa. Jangan dianggap sepele. Doa itu manfaatnya ngelepas belenggu pertama dari setan. Masih sisa 2. Belenggu kedua dengan wudu. Wudu dengan mengamalkan sunnah Nabi. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Kumur-kumur juga dikeluarkan. Nanti kita kaji insyaAllah sunnah-sunnah wudu. Selesai wudu, belenggu kedua sudah terlepas. Sisa belenggu terakhir. Sholat 2 rakaat. Maka belenggu terakhir lepas. Jadi kata Nabi, 3 belenggu itu bisa dilepas. Pertama dengan zikir kepada Allah.
kedua dengan wudu, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat yang singkat saja. Makanya Nabi itu memulai rutinan tahajud beliau pasti di setiap malam yang pertama kali Nabi sholati 2 rakaat singkat cepat. Setelah itu baru Nabi sholat 2 rakaat yang panjang-panjang. Untuk apa kita sholat 2 rakaat singkat? Biar ngelepas dulu belenggu dari setan tadi. Diajari sama Nabi. Kalau Nabi tentu dijaga sama Allah. Nah, katik belenggu-belenggu itu kan kita. Selain para anbiya. Nah, biar ibadah kita semangat, jadi jangan bangun tidur, wudu, baca Quran dulu, jangan. Salah, sholat dulu 2 rakaat. Biar belenggu setannya lepas, 2 rakaat singkat, kuliah kulhu misalkan. Habis itu nak sholat panjang-panjang, silahkan. Atau nak zikir, tasbihan, istighfar, atau nak baca Quran, silahkan. Setelah 3 belenggu dari setan terlepaskan. Nah, jadi 3 belenggu lepas, kata Nabi, fa innahu ya'ishu yaumahu tayyiban nafsi. Atau kama qala, kata dia, maka dia akan lalui harinya pada saat itu, pada hari itu enak jiwanya, tentram jiwanya. Baik hatinya, kata Nabi. Pengen ke tempat-tempat baik, pengen beramal baik. Kenapa? Karena dari awal harinya pada ketika bangun tidur, belenggu setan udah dia lepaskan. Nah, jadi termasuk cara ngelepas belenggu setan dengan kita berwudu. Nah, jadi faedah, manfaat dari wudu masih banyak. Ulama meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan wudu sangat banyak sekali. Yang salah satunya diantaranya tadi yang kita sebutkan. Maka insya Allah kita rutinkan diri kita untuk selalu menjaga wudu. Tiap batal kita wudu. Furudul wudu sittatun. Yang wajib. Furud itu fard, jamak dari fard. Sama artinya dengan wajib. Yang wajib di dalam wudu itu ada 6. Yang wajib hanya 6. Yang pertama, an-niyatu. Yang pertama, niat. Niat itu di setiap ibadah wajib. Karena di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Untuk membedakan orang yang basuh mukanya karena pengen membersihkan dari debu, sama yang basuh mukanya untuk wudu. Makanya wajib niat. Wajib niat. Kenapa wajib niat? Ya biar beda. Wong yang wudu sama wong yang basuhnya cuman pengen ngadem misalkan. Atau ada kotoran di mukanya. Nah, untuk membedakannya niat. Maka diwajibkan untuk membaca niat. Atau untuk niat, afwan, bukan baca. Karena nanti bakal disebutkan niat itu tempatnya di dalam hati, bukan diucapkan dengan mulut. Jadi yang pertama niat. Kapan niat wudu? Niat wudu itu ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka. Furudul wudu yang kedua, kewajiban wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Nah, dibasuh muka inilah kita wajib niat. Kapan? Pas air nak nyentuh muka kita. Banyu nak nyentuh muka kita, disitulah kita niat dalam hati. Apa niatnya? Niatnya simpel. Niat ini Pak, jangan kita ruwetkan. Niatnya simpel. Niat ngangkat hadas. Sudah selesai. Niat ngangkat hadas. Bahasa Palembang. Tidak apa-apa. Tidak Agus bahasa Arab. Aku wudu niat untuk mengangkat hadas. Cukup. Simple jadi niat wudu. Basuh muka dengan niat untuk, atau wudu dengan niat untuk mengangkat hadas. Itu niatnya. Kapan? Ketika membasuh anggota wudu yang pertama, yaitu muka. Muka ini dari mana ke mana? Muka itu kata ulama, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu kita. Dagu ini masuk muka jadi. Tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung
Ini wajib dibasuh. Lebarnya, ini panjangnya. Lebarnya dari setelah telinga sampai ke sebelahnya sini. Jadi bukan sampai cambak sini, Pak. Belakang cambang ini masuk tempat masuk wajah, muka yang wajib dibasuh ketika wudu. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, dagu masuk agar yakin muka semua terbasuh. Kalau lebarnya dari setelah telinga sampai ke sebelah telinga kiri sini. Telinga tidak masuk, bukan termasuk bagian muka. Cuman ini termasuk bagian muka. Semua yang ada di muka ini wajib kena air. Kulitnya semua harus kena air. Yang tampak tentunya. Yang tampak. Yang jarang atau yang perlu diperhatikan hidung. Sini nah. Ini wajib kena banyu. Karena ini bagian yang tampak dari muka. Juga hidung. Tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada tampak. Ya. Jadi yang tampak di muka, yang kelihatan sama orang lain, ya, dari muka kita, itulah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Sini. Yang kadang kita kurang perhatian. Sini. Jadi jangan cuma basuh, sini weh. Ininya wajib ini, Pak. Ya. Ini wajib dibasuh, kena air. Wajib basuh. Karena termasuk bagian dari muka. Maaf, tempat kotoran mata. Ini termasuk yang tampak. Harus kena air. Makanya ketika bangun tidur, bersihkan dulu. Kalau misalkan kita tidak bersihkan, ada kotoran mata, walaupun cuma setetes istilahnya, pas kita selesai wudhu, tidak tahunya masih nempel itu kotoran mata, berarti wudhu kita tidak sah. Wudhu kita tidak sah. Setetes tidak kena banyu, Pak, yang di muka. Semua anggota wudhu, setetes beda kena air, tidak sah wudhu. Makanya sebelum wudhu, bersihkan dulu. Pas bangun tidur, bersihkan dulu. Pas wudhu, nah dipaskan. Mata tidak mesti mejem, tidak mesti melek. Nah, ada orang agus melek tidak mata, dah jangan masukkan banyu pula. Pedih aja. Jadi yang tampak saja itu harus terbasuh oleh air semua ketika kita wudhu. Dan semua yang ada di muka harus kena air. Harus kena air. Alis kita, bulu mata kita, cambang kita, jenggot kita, itu semua harus dibasuh dengan air ketika wudhu. Basuh muka harus terkena air semua. Cuman syariat Islam memberi keringanan untuk orang yang memiliki jenggot cambang yang tebal. Tidak mesti kulitnya terkena air. Cambang itu yang bagian pinggir, jenggot itu yang di sini. Yang tebal, apa patokan tebal apa sama tidak tebal? Kata ulama, dilihat patokan tebal atau tidak tebal ketika majlis mukhatabah lagi berbicara dengan temannya itu melihat kulitnya atau tidak. Contoh, wong kalau ngoceh berdua kan, ya paling tidak sama ini jaraknya. Bapak ngelihat kulit jenggot anak atau tidak? Oh, tidak kelihatan, Beb. Berarti ini tebal. Itu patokannya. Kelihatan tidak kulit jenggot? Tidak kelihatan. Berarti tebal. Tapi cambang ini kebetulan lagi tipis, kelihatan. Berarti kulit cambang ini wajib terkena air. Ya. Jadi yang tidak kelihatan kulitnya ketika majlisul mukhatabah, ketika lagi berbicara berdua, jaraknya segitu, tidak kelihatan kulitnya, berarti jenggot atau cambang itu tebal. Tapi kalau kelihatan kulitnya oleh orang yang ada di depannya, berarti cambang dan jenggotnya tidak tebal. Yang tidak tebal, kulitnya harus kena banyu pas dia basuh muka wudhu. Kulitnya harus kena banyu. Tidak cukup cuman bulunya saja.
Tapi yang tebal, kulitnya tidak mesti terkena air ketika dia membasuh muka wudhu. Cukup bagian luarnya baik kena banyu, sudah cukup. Tidak mesti banyu itu sampai masuk ke dalam-dalam. Walaupun tetap sunnah. Tetap sunnah. Dan ini hanya di wudhu, bukan di bab mandi wajib. Kalau mandi wajib, setebal apapun jenggot, tetap kulitnya harus kena air semua. Ini hanya di bab wudhu, basuh muka. Jenggot dan cambang yang tebal, tidak mesti kulitnya terkena air ketika mukanya dibasuh. Kalau yang tidak tebal, kulitnya harus terkena air. Tetap harus kena baju. Dan ini kata ulama khusus untuk laki-laki. Misalkan ada perempuan berjenggot, Pak. Dan ini kalau mungkin mungkin kalau dulu ulama dulu itu mungkin mana waktu itu jenggot. Zaman sekarang tidak aneh. Banyak perempuan yang pengen jadi laki. Kan gitu. Ini subhanallahnya ulama kita. Ini pembahasan udah dari dulu dibahas. Yang mungkin dulu masih tidak terbayangkan bagaimana perempuan ada jenggot. Kalau zaman sekarang gampang. Tidak mustahil. Yang cowok pengen jadi cewek sampai operasi-operasi, sampai pengen hamil, subhanallah. Yang cewek pengen jadi cowok. Nah, jadi umpama ada cewek pengen jadi cowok, dia pakai tuh obat-obat untuk numbuhkan jenggot. Tak taunya berhasil, jenggot. Tebal jenggotnya. Tetap kulitnya harus kena banyu pas basuh muka wudhu. Kalau dia masih wudhu, kalau dia masih wudhu, bencong sholat misalkan, misalkan, masya Allah berarti dia sholat. Hati-hati kita, hati-hati jangan sampai kita sentuhan dia. Ini cewek bukan cowok. Walaupun Pak dia ubah jenis kelaminnya, dia operasi, orang yang ngelihat ngira dia cowok sudah. Suaranya dirubah atau kebalikan, cewek ke cowok, cowok ke cewek. Tetap hukumnya aslul khilqah. Ciptaannya dari Allah apa? Kelaminnya jenisnya apa? Laki-laki pas lahir ya lanang. Betino pas lahir ya betino. Itu hukum syariat mengikuti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terbayangkan di zaman kita sekarang. Kalau misalkan ada perempuan yang mencoba untuk menumbuhkan bulu jenggotnya tebal di bab wudhu, kata dia kan jenggot yang tebal itu kulitnya udah harus kena banyu. Tidak. Untuk perempuan walaupun jenggotnya tebal, tetap kulitnya harus terkena air. Ini hukum hanya khusus untuk laki-laki. Kenapa? Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan karena jarang terjadi, bahkan sangat kayak mustahil perempuan punya jenggot kayak laki-laki di zaman beliau. Tidak tahunya di zaman kita tidak mustahil. Itu hukumnya ya begitu tetap. Nah, jadi semua yang ada di muka wajib terkena air. Wajib terkena air. Itu furudul wudu yang kedua. Dan bab wudu ini ma'asyiral hadirin, kalau basuh mukanya sudah sah, baru basuh tangannya bisa dihitung sah. Dengan artian begini, misalkan ada orang yang basuh muka, tapi basuh mukanya ada yang belum sah. Maksudnya kayak tadi, misalkan ada belek di matanya. Dia wudu. Berarti kan basuh mukanya belum sempurna. Kalau basuh mukanya belum sempurna, basuh tangan, usap rambut, usap kepala, basuh kaki, itu tidak dihitung kalau. Walaupun sempurna kalau. Jadi harus basuh mukanya sempurna, udah oke, baru boleh pindah ke basuh tangan dan seterusnya. Tertibnya wajib itu. Jadi misalkan dia basuh muka, habis basuh muka, basuh tangan, usap
kepala, basuh kaki. Selesai wudhu, udah selesai nak sholat, datanya ada beleh di matanya. Apa yang harus dia lakukan? Ulangi. Harus dia bersihkan dulu kotoran mata tadi, dia basuh mukanya lagi, dan basuh tangan. Usap kepala, basuh kaki. Loh Ustaz, kan yang tidak sah itu cuma yang di muka. Ya, yang tidak sempurna cuman yang di muka karena ada kotoran mata. Kenapa aku harus ulang basuh tangan, usap kepala, basuh kaki? Begitulah wudhu. Kalau yang sebelumnya belum sah, maka yang dia lakukan setelahnya, walaupun sempurna, tidak dianggap. Harus furudul wudhu yang anggota yang dibasuh pertama kali harus sempurna sah, baru anggota berikutnya bisa sah. Muka sah, sempurna, baru tangan bisa sah dan bisa dianggap sempurna. Tangannya tidak sah, misalkan, nggak tahu ya setelah dia wudhu, lihat di tangannya ada cat, misalkan. Yang mana cat ini menghalangi air untuk mengenai kulit. Berarti apa yang perlu dia lakukan? Hilangkan catnya. Terus apa? Tinggal basuh tangan. Tidak perlu basuh muka lagi. Ya, tinggal apa? Basuh tangan. Basuh tangan dan basuh anggota tubuh setelah tangan. Apa dia? Usap kepala, basuh kaki. Basuh muka, tidak perlu diulangi. Karena muka sebelum basuh tangan. Mukanya sudah sah, basuh mukanya sudah sempurna. Yang masalah di basuhan tangan, maka tinggal benarkan yang di basuhan tangan dan ulangi yang setelah tangan. Yang sebelum tangan, tidak perlu diulangi. Karena nanti juga kita kaji, kita bahas, termasuk syarat, termasuk sunnah wudhu, mualah. Nyambung dalam membasuh anggota wudhu itu tidak wajib. Ada wong misalkan, ini kan nak sholat isya misalkan isya kan panjang waktunya. Jam 7, dia basuh muka dulu. Misalkan ini, makanya perumpamaan ulama kita itu kadang menurut kita cak lucu atau cak mustahil bisa betul terjadi. Misalkan jam 7 ada banyu hanya untuk basuh muka. Ya udah, dia basuh muka dulu. Jam 9 ada banyu lagi baru dia basuh tangan. Tidak apa. Tidak harus nyambung. Basuh wudhu. Jam 11 baru ada air misalkan untuk basuh kaki dan untuk usap kepala dan basuh kaki. Dari jam 7 mulai wudhu, selesainya jam 11. Selagi dari jam 7 sampai jam 11 dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka wudhunya sah. Cuman tidak sunnah. Sunnahnya wudhu itu ya langsung diselesaikan sekaligus. Gitu. Ya. Nah, jadi misalkan ada orang tadi setelah wudhu 2 jam, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, dia sadar. Dan tahu di tangannya ada cat. Apa yang harus dia lakukan? Bersihkan cat itu, kemudian basuh lagi tangan, kanan kiri, usap kepala, basuh kaki. Mukanya tidak perlu, kan udah tadi. Karena muka posisinya sebelum membasuh tangan dan muka sudah sempurna dia basuh, maka yang harus dia ulangi basuh tangan dan setelahnya. Nah, ini furudul wudu atau hukum dalam membasuh anggota wudu. Furudul wudu yang ketiga, insya Allah kita kaji di pertemuan yang mendatang. Jadi ada 6 furudul wudu, yang baru kita baca 2, yang baru kita sebutkan 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Kapan kita niat? Niat itu pas wudu, bukan ketika basuh tangan, bukan. Kapan niatnya? Ketika mau membasuh muka. Ketika mau membasuh muka. Karena basuh muka adalah anggota wudu yang pertama wajib dibasuh. Tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu nanti semuanya sunnah. Bukan wajib. Yang kita bahas sekarang ini ada 6 yang wajib-wajib. Nah, jadi kapan niat? Niat di awal anggota tubuh pertama yang wajib dibasuh ketika wudhu, yaitu muka. Anggota atau kewajiban yang ketiga adalah membasuh tangan. Insya Allah akan kita kaji, kita bahas di pertemuan yang mendatang.
Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jaturi, kalau ada yang nak bertanya baik di pembahasan ini atau di luar materi kita malam hari ini. Nah.